Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 10 yang beranggotakan saya Nadia Paulina. Saya Nadine Gabriela Shanturi dengan NIM 1322405. Saya Aisyah Dewi Sabira dengan NIM 1322459. Saya Arthur Cornelius Bangun dengan NIM 132240055. Dan saya Jose Luis Fernando Saragi dengan NIM 132240013. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Prediksi Efektivitas Vaksin dalam Mengendalikan Penyakit Menular Global hingga tahun 2030 berdasarkan data vaksinasi COVID-19. Latar belakang mengapa kami memilih topik ini adalah karena studi ini kami memprediksi efektivitas vaksin COVID-19 hingga 2030 menggunakan data 2020 sampai 2024. Tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan vaksinasi yang adaptif dan mengendalikan penyakit menular secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ditampilkan beberapa identifikasi masalah di kasus kami. Lalu, di sini ada tujuan. Lalu di sini ada manfaat. Selanjutnya, Untuk penelitian kami ini, kami menggunakan 5 dataset, di mana dataset pertama ini berisi data harian perkembangan vaksinasi COVID-19 dengan sampel yang tertera di layar. Nah, ini dataset kedua yang mencakup informasi apakah seseorang menerima vaksin dan sampelnya tertera di layar. Dan sampel ketiga, dataset ketiga ini berisi data harian terkait perkembangan vaksinasi COVID-19 dengan sampel yang tertera di layar. Kemudian dataset yang keempat ini adalah data sintetis yang mensimulasikan record pasien di Denmark dengan sampel yang tertera di layar. Kemudian dataset terakhir adalah dataset yang berisi informasi lengkap berhubungan dengan COVID-19 dengan sampel yang tertera di layar. Kemudian untuk integrasi dan analisis, kami menggunakan dua dataset, yaitu dataset yang World Vaccine Progress dan COVID-19 Endemic Virus That Causes SARS-CoV-2. Keduanya dipilih karena saling melengkapi dan relevan dengan fokus analisis, yaitu efektivitas vaksin terhadap penyebaran COVID-19. Nah, integrasi ini juga dilakukan berdasarkan data per negara untuk analisis hubungan antara tingkat vaksinasi dan jumlah kasus. Tiga dataset lainnya tidak digunakan karena kurang relevan. Next. Dari dataset yang sudah digabung tadi, didapatkan hasil visualisasi sebagai berikut. Sebagai contoh, total kematian di negara Indonesia, Amerika, dan India dapat dilihat grafiknya seperti yang di kiri, dan hubungan cakupan vaksinasi dan total kematian dapat dilihat sebagai grafik yang di tengah. Dan yang di kanan adalah hubungan cakupan vaksinasi dengan total kematian yang menghindari outlier. Ini adalah kode Python yang kami gunakan untuk masing-masing grafik. Untuk analisis statistik deskriptif, kami menggunakan kode Python untuk mendapatkan statistik untuk setiap atribut data, yaitu jumlahnya, rata-ratanya, standar deviasinya, minimumnya 25%, median 75%, dan maksimumnya. Dan kami menggunakan boxplot untuk mendapatkan outlier pada data, di mana dia tidak berada di dalam area boxplot. Ini adalah kode Python yang kami gunakan untuk mendapatkan data tersebut. Dan ini adalah korelasi dari data kepada antar variabel. Selanjutnya, kita masuk ke data cleansing. Jadi, data cleansing itu adalah proses pembersihan data yang dilakukan dengan memilih kolom-kolom yang relevan untuk analisis, mengatasi data kosong menggunakan nilai median, dan memastikan semua data terisi tanpa menghapus baris. Langkah ini akan menghasilkan dataset yang bersih, lengkap, dan siap digunakan untuk analisis prediktif. Langkah-langkah yang kami gunakan untuk melakukan data cleansing, yang pertama, kami memilih kolom-kolom yang relevan untuk kami analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian kami. Selanjutnya, yang awalnya itu kami sudah merencanakan untuk menghapus baris yang ada data kosongnya. Namun, setelah dilihat-lihat lagi, penghapusan baris justru menyebabkan hilangnya data penting di kolom lain. Oleh karena itu,
kami mengatasi data kosong dengan menggunakan median dari masing-masing kolom. Hasil dari dataset terdiri dari 282.588 baris dan 25 kolom yang semuanya bebas dari data kosong, lalu tidak ada pengurangan jumlah data, dan struktur data menjadi lengkap dan siap untuk analisis lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya untuk transformasi data, kami melakukan transformasi data yang pertama itu mengubah format kolom date agar dapat dibaca dan dilakukan analisis oleh kode Python-nya. Lalu, kami juga melakukan transformasi dengan mengubah data dalam bentuk log atau logaritma agar skala data yang diberikan tidak terlalu besar. Pengubahan skala dilakukan karena terdapat data yang memiliki perbandingan nilai yang ekstrim. Selanjutnya ada data analitik. Eh, Prediksi ini dilakukan berdasarkan data new dates dan data new dates dibagi dengan 100 lalu dilakukan ke data new dates tersebut. Setelah ini dilakukan regresi linear ke data terpilih yang sudah disebut sebelumnya dalam data cleansing. Didapat kesimpulan-kesimpulan dari data analytics ini yakni koefisien vaksinasi, nilai regresi untuk people fully vaccinated per 100 bernilai negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan vaksinasi berhubungan dengan penurunan kematian meskipun pengaruhnya kecil. Lalu ada R squared rendah yaitu 1,8% menandakan bahwa vaksinasi ini bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kematian COVID-19. Faktor lain seperti usia lanjut dan penyakit penyerta juga berperan. Lalu ada indeks pembangunan manusia. Koefisien indeks pembangunan manusia ini bernilai positif yang mengindikasikan bahwa korelasi dengan peningkatan kematian kemungkinan disebabkan oleh populasi lansia yang besar, pencatatan data yang akurat, dan faktor gaya hidup. Lalu kebijakan penanganan atau stringency index, yaitu koefisien positif menunjukkan bahwa kebijakan ketat muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kematian, bukan penyebabnya. Cakupan vaksinasi itu berkoefisien negatif karena memperkuat bahwa vaksinasi berperan dalam menekan angka kematian COVID-19. Ini data-data kode-kode Python yang digunakan untuk regresi linear dan prediksi 2030. Kesimpulannya, jadi berdasarkan prediksi tahun 2030, tren menunjukkan bahwa jika cakupan vaksinasi terus meningkat, maka jumlah kematian baru akibat penyakit menular seperti COVID-19 akan cenderung menurun, meskipun tidak secara drastis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi secara global tetap menjadi prioritas penting dalam mengurangi dampak pandemi di masa depan. Temuan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi kesehatan jangka panjang hingga tahun 2030, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya vaksinasi sebagai langkah proteksi kolektif terhadap penyakit menular. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.